Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kisah-kisah mengenai Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Sampailah kita kepada perintah Allah kepada Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina. Karena ada kejadian, ada kasus, yaitu salah satu dari mereka membunuh seseorang, kemudian tanpa diketahui siapa pelakunya. Kejadian tersebut tercantum di dalam Al-Quranul Karim, dan bahkan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Maka mereka mengatakan, wahai Musa, apakah kamu lagi menertawakan kami? Maka Nabi Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah, aku menjadi orang-orang yang bodoh. Kejadian ini bermula, dikisahkan di Bani Israel ini ada seorang yang kaya, yang bernama Amil. Kemudian Amil ini punya Ibn Am alias anaknya paman, sepupu, yang fakir, sedangkan Amil ini tidak punya ahli waris kecuali cuma satu orang ini, yaitu sepupunya ini. Walaupun di tafsir yang lain ada yang mengatakan bukan sepupu, tapi kana akhohu. Orang tersebut adalah saudaranya, saudara laki-lakinya. Di sebagian tafsir juga disebutkan ibna akhihi, anak dari saudara laki-lakinya alias keponakan. Ketika Amil ini, orang kaya ini, sudah berumur tua dan tidak mati-mati, akhirnya orang ini punya gagasan dibunuh saja supaya cepat dapat warisannya. Begitu. Tapi di tafsir yang lain disebutkan kronologinya atau motif dari pembunuhan tersebut bukan karena ingin mendapatkan harta dari warisan tersebut, bukan. Tapi disebutkan bahwasannya pamannya ini, Amil ini punya putri, punya anak perempuan. Aku bunuh saja pamanku ini, maka aktul ammi hadza wa arithu malahu wa atazawwaju ibnatahu. Aku bunuh saja pamanku ini, nanti hartanya aku jadikan sebagai warisan, aku ambil, dan juga anaknya aku nikahi. Itu motifnya, ada yang mengatakan seperti itu. Disebutkan oleh Atha juga bahwasanya Amil itu punya bintu Am. Ya. Berarti anaknya paman, berarti sepupu. Ya. Punya sepupu lamithalaha fi Bani Israel fil hasan wal jamal. Yang tidak ada orang yang lebih cantik melebihi itu. Cantik luar biasa ini misan, ya, atau sepupu daripada Amil ini. Terus orang tersebut membunuh Amil, tujuannya adalah supaya
isanan dari Amil ini, sepupu dari Amil ini bisa dinikahi sama dia. Di dalam tafsir yang lain sebutkan Amil ini punya ya seorang perempuan, ya, anak perempuan yang dikhidbah atau dilamar oleh ulamanya Bani Israel dan orang pilihan dari Bani Israel, kemudian diterima. Tapi dulunya dipinang oleh seorang ya yang fasik dan dia itu punya perangai yang jelek, tidak diterima. Akhirnya dihasut karena diterima untuk orang lain, untuk dirinya nggak diterima, dia akhirnya mengupayakan untuk membunuh pamannya ini, tapi dengan cara-cara yang tersembunyi, gitu. Kemudian setelah dibunuh, Amil ini dibawa oleh pemuda ini ke tengah-tengah padang, ke lapangan. Dia teriak-teriak, paman saya dibunuh, paman saya dibunuh. Orang tersebut yang teriak-teriak ini menuduh kepada orang Bani Israel. Berarti Bani Israel ini terbagi menjadi 12 kubu. Ini dari satu kubu, dia bawa ke lapangan kubu yang lain. Kemudian dia teriak-teriak, paman saya dibunuh, paman saya dibunuh, begitu. Wa yadda'i alaihimil qatla, dia menuduh kabilah yang lain telah membunuh pamannya ini. Fa sa'alahu Musa fajahadu, akhirnya Nabi Musa tanya kepada kabilah Bani Israel yang daerah tersebut, ditanya, kalian membunuh orang ini? Fajahadu, mereka mengatakan enggak, kami tidak membunuh orang ini. Nah, fashtabaha amrul qatil ala Musa, akhirnya Nabi Musa bingung ini siapa ini? Pembunuhnya siapa ini? Disebutkan dalam kitab ini bahwasanya Bani Israel itu ada yang punya benteng, ada yang tidak punya benteng, begitu. Ini pembunuh ini adalah dari Bani Israel yang nggak punya benteng, nggak ada hasarnya begitu, nggak ada bentengnya. Setelah dibunuh, dilemparkan jenazahnya ini ke lapangan dekat pintu dari kabilah yang punya benteng. Ketika masuk pagi hari, teriak-teriak dia, ini paman saya dibunuh, kalian yang membunuh, karena terjadi di depan pintu kalian. Maka Bani Israel yang punya benteng mengatakan, enggak mungkin. Kenapa? Kami kalau sudah masuk waktu sore itu benteng kami tutup, gerbang kami tutup. Tidak ada yang masuk sama sekali. Nanti kalau pagi hari kami lihat dulu kondisi sekitar. Kalau sudah kelihatan aman, maka kami baru buka. Dan ini ketika kami buka, ternyata sudah ada jenazah kalian. Karena si pemuda ini tidak terima, kalian yang pembunuhnya. Maka mereka mengatakan, ayo kita datangi Nabi Musa. Kita minta hukum kebenaran kepada Nabi Musa. Begitu. Akhirnya, fasalu Musa ayyadullah liyubayyina lahum bidu'ai. Fa'amarahumullah bidabhi baqarah. Maka mereka tanya kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, ternyata Allah perintahkan untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Maka faqala lahum Musa, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa? Maka mereka Bani Israel mengatakan, atattakhiduna huzwa? Musa, kamu lagi mempermainkan kami ya? Kami ini tanya mengenai urusan pembunuhan. Lah kok perintahnya kok suruh beleh sapi? Ini hubungannya apa ini? Pembunuhan sama nyembelih sapi ini hubungannya apa? Nah, maka
Nabi Musa mengatakan qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Maka Nabi Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, aku termasuk orang-orang yang bodoh. Enggak mungkin. Saya enggak lagi main-main. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuai dengan permintaan kalian. Jawabannya ini adalah sesuai dengan permintaan kalian. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah mendapatkan jawaban tersebut, mereka mengatakan qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Bani Israil ini mengatakan, coba mintakan kepada Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kami sapi model apa ini. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awan baina dzalik. Maka Nabi Musa mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang dimaksud di sini adalah sapi betina yang enggak terlalu tua, tidak terlalu muda, tengah-tengah di antaranya. Bukan terlalu kecil, tapi bukan terlalu tua. Belum juga punya anak. Begitu. Faf'alu ma tu'marun. Sudah, sekarang kerjakan apa yang dikerjakan oleh kalian. Berarti Nabi Musa sudah bilang, sudah jangan banyak tanya. Kerjakan saja. Ini perintahnya adalah sapi. Sembelihlah. Tadi itu secara umum. Seandainya mereka kerjakan langsung sembelih sapi, maka cukup. Tapi ini masih banyak tanya. Sapi yang model apa? Akhirnya dibilang, yang enggak terlalu tua, tapi juga bukan terlalu kecil. Belum pernah punya anak. Ayo kerjakan sudah. Apa yang diperintahkan untuk kalian, sekarang kerjakan. Faf'alu ma tu'marun, maksudnya adalah sembelihlah al-baqarah wala tukthiru su'al. Jangan banyak tanya sudah. Ayo kerjakan saja. Ini perintahnya begitu. Kamu kerjakan selesai. Tidak usah banyak tanya. Nanti semakin berat. Tapi ternyata Bani Israil ini terkenal dengan, kalau bahasa kita itu berikili. Banyak tanya, banyak debat. Sudah dijelaskan, tetap aja begitu. Qalu ud'u lana rabbaka. Mereka Bani Israil mengatakan, wahai Musa, coba doalah kepada Tuhanmu, terangkan kepada kami. Yubayyin lana ma launuha. Ini sapi tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, tapi warna apa? Masih tanya lagi. Qala innahu yaqulu inna baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nadhirin. Maka Nabi Musa mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang dimaksud sapi ini adalah sapi betina yang warnanya kuning, yang cemerlang, yang memancarkan cahaya begitu, yang warnanya itu membuat orang yang memandang jadi senang. Warnanya itu nyenengin begitu. Begitu. Nah, ada yang mengatakan ini kuningnya itu total. Mulai dari ujung ke ujung, mulai dari atas ke bawah, semuanya kuning. Sampai ini tanduknya pun berwarna kuning. Dan bahkan kakinya itu, kukunya itu juga berwarna kuning. Berarti betul-betul kuning total. Ini kan jarang, sapi yang seperti itu kan jarang itu. Bahkan qala Wahab kanat ka'anna syu'a asy-syams yakhruju min jildiha. Begitu bagusnya sapi ini, seakan-akan cahaya matahari itu keluar dari kulitnya. Ini di tafsir Fathul Qadir. Sudah disebutkan seperti itu, tapi ternyata Bani Israil, dia lagi tanya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tasyabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Maka Bani Israil tanya lagi, coba tanyakan kepada kami, kepada Tuhanmu, untuk menjelaskan kepada kami ini sapi model apa sih? Masih bingung kami ini, belum jelas, belum spesifik. Spesifikasinya itu belum jelas. Coba kasih spek yang betul-betul jelas supaya kami ini bisa nyari
jelas sesuai dengan permintaan. Wa inna insyaallah lamuhtadun, kalau sudah dijelaskan dengan betul-betul, insyaallah kami dapat petunjuk. Maksudnya kami tahu dan akhirnya kami bisa untuk mengerjakan persis sesuai dengan permintaan. Begitu. Nah, ini Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau bersabda, wallahi laulam yastathnu lamma buyinat lahum ila daril ahad buyinat lahu ila akhiril abad. Seandainya mereka ini tidak mengatakan insya Allah, pasti mereka itu tidak akan dikasih penjelasan sampai selama-lamanya. Berarti kalau mau tanya, dijawab lagi, tanya, jawab lagi, tanya, dijawab lagi, sampai kapanpun tidak akan jelas. Tapi di akhirnya mereka mengatakan wa inna insyaallah lamuhtadun. Karena mereka mengatakan insyaallah, akhirnya dikasih kejelasan. Masya Allah. Akhirnya Nabi Musa mengatakan di dalam ayat tersebut mengatakan qala innahu yaqulu. Nabi Musa mengatakan innahu yaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda wa la taskil harta musallamatun la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Sesungguhnya Allah berfirman, sapi ini adalah sapi yang tidak ditundukkan untuk dipakai membajak tanah. Tidak juga untuk dipakai mengairi tanah. Yang sapi ini sehat, tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya. Mereka mengatakan, nah sekarang baru jelas. Sekarang sudah persis, speknya ini sudah jelas bagi kami. Fadabahuha wa makadu yaf'alun. Maka mereka berhasil menyembelih sapi tersebut, tapi nyaris saja. Hampir saja mereka tidak bisa menyembelihnya. Karena terlalu detail. Maka itu semakin membuat mereka kewalahan sendiri. Lanjutan ayat tersebut menjelaskan faqul nadribuhu bi ba'dihha. Kadzalika yuhyillahu mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Maka setelah berhasil untuk disembelih sapi tersebut, maka diperintahkan coba pukulkan sebagian dari daging sapi ini ke jenazah tadi. Fakadzalika yuhyil mauta wa yuriikum ayati. Begitulah kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami perlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran Allah la'allakum ta'qilun. Barangkali kalian mau berpikir begitu. Ini dipukulkan dengan bagian mana? Ini ada berbagai pendapat. Ya, ada mengatakan gudruf. Gudruf ini adalah bagian di sekitar telinga yang kalau dipukul bisa mematikan di sini. Berarti bagian sini dipukulkan ke jenazah tersebut. Ada yang mengatakan tulang ekor. Ya, kenapa kok tulang ekor? Karena memang makhluk ini setelah hancur akan dibangkitkan dari tulang ekor. Berarti ini adalah yang inti dari tulang ekor ini. Ada yang mengatakan lisannya. Berarti diambil lisan dari sapi tersebut, dipukulkan ke jenazahnya. Kenapa? Karena memang alat untuk berbicara lisan ini. Dipukulkan supaya mayatnya bisa berbicara. Begitu. Ada yang mengatakan juga pakai paha bagian kanan, pahanya sapi dipukulkan. Begitu. Akhirnya hiduplah orang tersebut. Hidup dengan izin Allah, sedangkan wa audajuhu tashabu daman. Hidup dalam keadaan urat-urat yang di sini ini masih terbuka dan masih mengucurkan darah. Bangun dia, bangkit dia. Dia mengatakan, qala qatalani fulan. Dia mengatakan yang membunuh aku adalah dia. Gitu. Kemudian tsumma saqata wa mata makanahu. Kemudian orang ini mati lagi. Mati lagi di tempat tersebut. Cuman bangkit, bangun, cuman bilang, yang bunuh ini.
Ternyata yang bunuh tadi, yang teriak-teriak tadi. Nah, begitu. Berarti maling teriak maling. Waktu dia teriak-teriak menuduh orang, ternyata dia sendiri yang membunuh. Nah, ternyata dia sendiri yang membunuh. Ini sapi yang disembelih ini adalah milik seorang pemuda. Dan seandainya mereka langsung menyembelih sapi tersebut, maka selesai urusan. Seandainya mereka menyengaja untuk menyembelih sapi yang paling rendah, asalkan itu dinamakan sapi, maka cukup. Tapi mereka memperberat diri mereka sendiri, maka Allah memperberat mereka. Tapi wakana tahtahu hikmah. Tapi tentu saja di belakang itu ada banyak hikmah. Begitu. Oleh karenanya Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita. Dalam hadisnya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Rawahu Bukhari Muslim. Apapun yang aku cegahkan kepada kalian, maka hentikanlah, jangan dilakukan. Dan apapun yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan semampu kalian. Hanya saja yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu, karena mereka terlalu banyak tanya. Setelah banyak tanya, ternyata mereka menentang terhadap para nabinya. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan kepada kalian beberapa fardu, maka jangan sia-siakan. Dan Allah memberikan batasan-batasan kepada kalian, maka jangan diterjang. Dan Allah mengharamkan kepada kalian beberapa keharaman. Jangan kalian hancurkan keharaman-keharaman tersebut. Dan Allah diam, tidak membahas beberapa perkara. Karena rahmat kepada kalian, bukan karena lupa. Maka jangan cari-cari. Begitu. Dalam Al-Quran sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian tanya mengenai perkara-perkara, kalau ditampakkan kepada kalian, maka akan membuat kalian semakin jelek, membuat bermasalah bagi kalian. Salah satu hikmah dari sapi betina yang disembelih, yang diperintahkan untuk disembelih oleh Nabi Musa ini adalah karena di Bani Israel ini ada seorang laki-laki yang soleh, dia punya anak kecil, kemudian dia punya anak sapi betina yang dia bawa ke hutan, kemudian dia mengatakan, Allahumma inni astaudiuka hadhil ijlah libni hatta takburo. Ya Allah, aku pasrahkan sapi betina ini untuk anakku yang masih kecil. Jaga dia ya Allah sampai besar. Ternyata laki-laki soleh tersebut meninggal dunia. Akhirnya sapi betina ini hidup di hutan belantara. Ketika ketemu sama orang langsung lari. Tak bisa sama sekali ada orang yang mendekati dan memegang sapi tersebut. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata anak kecil ini semakin besar dan menjadi orang yang berbakti luar biasa kepada ibunya. Beliau membagi malam-malamnya itu menjadi 3. Sepertiga malam untuk istirahat, sepertiga malam untuk sholat, dan sepertiga malam pemuda ini duduk di atas kepala ibunya, menjaga ibunya. Kalau sudah masuk waktu pagi, maka pemuda ini pergi ke hutan nyari kayu. Kemudian dibawa kayu tersebut di punggungnya, dijual di pasar. Hasilnya dibagi 3. Sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk makan, dan sepertiga lagi dihadiahkan ke ibunya. Subhanallah. Kemudian si ibu mengatakan, wahai anakku, bapakmu mewariskan kepada kamu seekor sapi betina yang ada di hutan. Maka ambillah, kamu sudah
hidup miskin lama. Sekarang ambillah warisan tersebut. Ini dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hutan. Nanti kamu datang ke sana, ke hutan, dan ucapkanlah, doalah kepada Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak untuk mengembalikan sapi tersebut. Tanda sapi tersebut adalah kalau kamu melihat sapi tersebut seakan-akan ada cahaya matahari yang bersinar dari kulitnya. Oleh karenanya ini sapi ini disebut dengan mudhahabah. Sapi yang seakan-akan disepuh dengan emas, begitu bagus warnanya. Maka datanglah orang pemuda tersebut ke hutan, mengatakan, "Azimu bi ilahi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub an ta'ti ilayya." Maka pemuda itu mengatakan, "Aku menyengaja dengan Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak dan Yakub. Wahai sapi betina, datanglah." Ternyata datanglah sapi tersebut. Kemudian si anak langsung memegang lehernya, dituntun itu sapi. Si sapi mengatakan, "Subhanallah biidznillah." Faqalat ayyuhal fatal bar biwalidatika irkibni fa inna dzalika ahwanu alaika. Sapi tersebut dengan izin Allah bisa berbicara. Mengatakan, "Wahai pemuda, kamu naiklah ke punggungku. Wahai pemuda yang berbakti kepada orang tua, kepada ibumu, naiklah ke punggungku, karena itu lebih ringan bagi kamu." Maka pemuda tersebut yang berbakti kepada ibunya mengatakan, "Ibuku tidak memerintahkan begitu. Ibuku memerintahkan untuk menuntun kamu dipegang di leher, maka saya tidak mau." Sapi tersebut mengatakan, "Wahai pemuda, seandainya kamu naik ke punggungku, maka kamu tidak akan bisa mengendalikan aku sama sekali." Subhanallah. Dan sapi tersebut mengatakan, "Seandainya lau amartal jabal an yang qali min aslihi fayan qali ma'aka la fa'alaka libirika bi umika." Wahai pemuda, seandainya kamu perintahkan gunung untuk dia itu berangkat pergi untuk mencabut diri dari bumi, pasti akan mencabut diri dari akar-akarnya. Karena berbaktinya kamu kepada ibu kamu. Kamu perintahkan gunung pun dia akan mengerjakan. Subhanallah. Akhirnya si pemuda tersebut berjalan, dibawa sapi tersebut, kemudian datang kepada ibunya mengatakan, "Ibu, sudah datang ini ibu. Sapinya sudah dapat." Ibunya mengatakan, "Kamu sudah lama miskin, ini juallah ke pasar. Harganya 3 dinar, tidak boleh lebih. 3 dinar, 3 pecahan mata uang emas. Kalau mau kamu jual, boleh kamu jual, tapi harus tetap musyawarah sama ibu. Jangan dijual kecuali dengan musyawarah sama aku." Pergilah pemuda tersebut, kemudian dicoba, diuji oleh malaikat. Datang mengatakan, "Kamu jual ini, saya beli ya, tapi dengan harga 6 dinar. Nah, saya mau jual ini 3 dinar, tapi tetap harus musyawarah sama ibu." Dibilang sama malaikat tersebut, "Nggak usah, 6 dinar nggak usah bilang-bilang sama ibu, langsung kontan." Nggak mau saya. Pergi ke ibunya, mengatakan, "Ibu, ada yang nawar 6 dinar, bukan 3 dinar, tapi 6 dinar. Mengatakan, "Nggak apa-apa, jualan 6 dinar, tapi tetap jangan dilepas kecuali musyawarah sama saya." Pergi lagi, ketemu orang lagi, yang itu adalah malaikat. Mengatakan, "Berapa kamu jual ini?" 6 dinar, tapi saya jual kalau sesuai dengan persetujuan ibu. Maka orang tersebut, yang merupakan malaikat ya, mengatakan, "Saya beli 12 dinar, tapi jangan bilang-bilang ibu." Maka mengatakan pemuda tersebut, "Enggak, saya tidak akan jual ini kecuali musyawarah sama ibu." Akhirnya datang lagi ke ibu. Ternyata ibu tersebut, "Ya, 12 dinar, tapi tetap harus pakai izinku dan ridhoku." Datang lagi ke pasar, "Saya jual ini dengan 12 dinar. Akhirnya mengatakan, "Saya ini adalah malaikat yang diperintahkan untuk menguji kamu.
Maka bilangkan kepada ibumu, jangan belikan sapi ini kepada seorang pun kecuali harganya sebanyak emas kulit dari sapi ini. Berarti kulitnya ini penuh dengan emas, itu harganya. Nah, berarti akhirnya dia ada kejadian orang Bani Israel membunuh ini, dan ternyata akhirnya bisa beli sapi spesifikasinya betul-betul detail milik pemuda tersebut. Dan harganya adalah sebanyak kulit daripada sapi ini. Dan ini adalah hikmah-hikmah yang luar biasa. Wa makadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak bisa untuk mengerjakannya karena begitu beratnya, karena emas sebanyak itu. Mudah-mudahan hikmah-hikmah yang luar biasa ini bisa kita petik. Apapun yang tertera di dalam Al-Quran penuh dengan hikmah, dan mudah-mudahan betul-betul kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang luar biasa dari Quran di pertemuan-pertemuan berikutnya. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.